Oke, dari opening dulu aja Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ibu-ibu dari Prodi D3 Kebidanan yang sudah mau meluangkan waktunya. Kita belajar tentang bagaimana sister ini bekerja, karena lagi-lagi walaupun kegiatan ini sudah pernah dilakukan tapi masih belum one shot one kill, jadi pemahamannya masih beragam terkait sister ini. Jadi mungkin khusus untuk kebidanan kita akan coba paparkan kembali case by case kaitannya tentang sister ini. Mungkin karena ini di halaman Google Meet kita sudah tampilan sister untuk Bule Gina, jadi sampel itu Bule Gina ya. Nanti kita jabarin dari atas sampai bawah apa-apa saja, karena biasanya kasusnya nggak begitu jauh berbeda. Mungkin nanti di sesi tanya jawab ibu-ibu bisa sharing halaman laptopnya atau PC-nya kayak gitu. Dari serahkan ke udah Samsul. Ini saya duduknya samping-sampingan sebenarnya. Iya, emang selalu. Jadi kita cross check dari tampilannya Bu Legina. Moga aja ini banyak kasusnya. Jadinya bisa, biar bisa menjawab. Kita mulai dari pertanyaan. Kita mulai dari awal. Mangga dak. 2000 years later. Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu Legina, saya izin share screen ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, Bu Ibu, kita mulai dari menu. Ini kita langsung aja ya. Ya. Dari menu profil dulu, Ibu-ibu bisa ketika sudah login di akun sister masing-masing, nanti yang pertama yang Ibu-ibu lakukan adalah mengecek data pribadi, misalnya seperti tempat, tanggal lahir, nama. Jika ada salah nanti bisa diajukan, alamat dan kontak, dan sampai ke bagian lain-lain termasuk dengan akun Sintanya ibu-ibu. Terkait akun Sinta ini ibu-ibu bisa cek di Sinta masing-masing. Pastikan NIDN yang didaftarkan pada Sinta itu adalah NIDN yang terdata di pangkalan data. Jika tidak, dia bingung. Di sini Sinta ibu-ibu tidak akan muncul gitu. Seperti kasusnya Pak Renan kemarin ya. Oke, untuk pengajuan perubahan datanya, ibu-ibu tinggal klik saja. Kalau untuk bagian profil data pribadi itu di bagian sini, ini ada sign, tinggal diklik di bagian sini. Nanti ibu-ibu tinggal merubah. Misalnya di sini ada dua perbandingan, ini data lama, ini yang akan diajukan baru. Misalnya nama Ibu Legina Anggra ini di belakangnya itu bukan I tapi Y, tinggal dirubah di bagian sini.
Nah, ya itu sampai ke bawahnya. Kemudian ada lampiran yang harus ibu-ibu upload. Nah, apa itu? Nanti ibu-ibu bisa baca di bagian sini. Ini adalah dokumen wajib yang harus diupload. KTP dan kartu keluarga. Nah, di sini seringkali dosen itu memilih salah satu, itu salah. Jadi ketika diminta dua ya, ya gitu Bu. Jadi ketika diminta semuanya harus diinikan ya. Ya, harus dilampirkan dokumen wajibnya KTP dan KK. Lebih-lebih ini Ibu terkait dengan ibu kandung ya. Nah, ibu kandung ini kan adanya di KK kan ya. Menerangkan si dosen ini adalah anak dari ibu ini, itu keterangannya ada di KK, bukan di KTP. KTP tidak menerangkan bahwasanya dosen ini anak dari ibu ini, seperti itu. Jadi KK itu wajib di-upload ketika ibu-ibu melakukan perubahan data ibu kandung, seperti itu ibu-ibu. Juga terkait dengan data status pernikahan. Nah, yaitu status pernikahan itu aku tuh salah udah. Jadi dua-duanya mesti diupload ya. Aku kemarin baru satu. Status pernikahan juga demikian, karena di situ ada nama yang diminta nama suami. Nah, di sini ini ada ajuannya Bu ya. Iya. Nah, ini kita coba buka ya ajuannya. Nah, misalnya gini Bu. Nah, ini kan Ibu merubah status dari belum kawin menjadi kawin, terus nama istri atau suami ini diambil dari kakak. Jadi ketika Ibu mengupload cuman KTP, itu otomatis ajuan Ibu akan dikembalikan atau ditolak karena di KTP tidak menerangkan siapa suaminya gitu. Berarti aku mesti gimana? Diedit atau gimana? Nah, ini Ibu harus melampirkan juga terkait dengan kartu keluarganya. Gitu Bu ya. Oh iya nih ada dokumen wajib kartu keluarganya juga ya. Ya, seperti itu Ibu. Atau Ibu bisa langsung tambah dokumen juga bisa. Ini kan sudah ada kan ya data-datanya. Nanti tinggal tambahkan dokumen pendukung bagian untuk kakaknya. Seperti itu. Oke, itu untuk data pribadi. Untuk yang lainnya ini juga sama prosesnya seperti yang saya jabarkan tadi. Nah, kemudian kita masuk pada menu invasing, Ibu-ibu. Nah, invasing ini normalnya tidak ada melakukan proses validasi di operator ataupun LLDikti sejauh kepangkatannya terisi dengan benar. Jadi misalnya kepangkatan Ibu itu udah dilaporkan kan gitu kan, misalnya Ibu tambah laporkan untuk golongannya misalnya penata muda tingkat 3B gitu. Ini SK disesuaikan dengan SK kepangkatan atau invasing yang ibu-ibu dapatkan dari LLDikti. Jangan lupa untuk TMT-nya dan masa golongan dan masa kerja ini juga ini menjadi sering salah diproses oleh dosen. Sering salahnya itu di sini biasanya. Dan juga terkait dengan nomor SK itu juga kadang ada dosen yang membuat SK-nya itu harusnya ada salah satu itu titik gitu kan, karena titiknya tidak kelihatan jadi itu diabaikan, jadi tanpa titik itu juga menjadi salah dan ajuannya ditolak gitu. Jadi untuk nomor SK diperhatikan setiap karakter yang ada di dalam SK itu gitu ya Ibu-ibu ya. Nah, ini untuk file pendukung di sini kan dijabarkan maksimal itu 5 mega ya Ibu-ibu ya. Tapi saya lebih menyarankan Ibu-ibu menguploadnya di bawah 1 mega. Kenapa? Karena seringkali ketika Ibu-ibu mengupload di atas 1 mega itu terjadi error. Ada pesan mungkin not found gitu kan. Atau ada hoops gitu kan, seringkali itu. Nah, jadi saya sarankan
Coba filenya dikompres di bawah 1 megabyte. Kemudian untuk invasing, ibu-ibu usahakan filenya itu disimpan di cloud, bisa di Google Drive atau ibu punya repository gitu kan. Nah, nanti linknya ibu-ibu bisa cantumkan di sini. Nah, itu akan mempermudah tim validasi untuk mengecek dokumennya. Seperti itu ibu-ibu. Udah boleh tanya nggak? Boleh ibu. Kalau tidak mencantumkan link repository, apa ada pengaruh atau enggak? Apa memang itu wajib atau gimana? Sebenarnya ini opsional ibu ya, tapi ini sangat mendukung sebenarnya. Kenapa? Karena kadang file yang kita upload itu kadang seringkali terjadi dalam penarikannya itu data filenya itu tidak masuk ke LDT gitu. Jadi masih masih ngegantung lah gitu. Jadi filenya itu masih ngegantung, belum sampai ke LDT. Ketika itu maka LDT berpedoman pada link yang kita cantumkan. Jadi mereka tinggal lihat di bagian sini. Seperti itu sih Bu. Tapi ini opsional sifatnya, tapi alangkah baiknya diisikan. Seperti itu ibu-ibu. Nanti jangan lupa disimpan. Nah, saya mau ingatkan lagi ibu-ibu untuk bagian yang di sini. Nah, ini kan sudah melakukan proses pengajuan ya. Nah, ini pengajuan sampai di sini jangan dibiarkan ibu-ibu. Seringkali dosen melakukan pengajuan tapi lupa mengklik tombol yang satu ini. Ya, mengklik tadi. Ya, ini tombol yang sangat berharga ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak upload klik tombol ini ajuannya cuman sampai di ibu-ibu, tidak sampai kepada LDT gitu ibu-ibu. Nah, ini sering kali, ini kasus yang sudah sangat sering terjadi. Seperti itu. Nah, ini sebagai mengingatkan saja ketika ibu-ibu melakukan pengajuan perubahan data apapun itu, untuk yang tombol ini tolong diklik seperti itu ibu-ibu. Oke, untuk invasing ini mengikuti data yang ada di kepangkatan. Nanti ketika ini sudah diproses dan divalidasi oleh LDT, nanti di bagian sini ibu-ibu tinggal mengupload SK invasingnya. Ya, invasingnya. Kemudian di sini tidak perlu melakukan yang namanya pengajuan, proses pengajuan gitu. Jadi dia akan otomatis tampil di sini. Untuk jabatan fungsional sama ibu-ibu, sini ada ibu. Aku belum klik belum ya? Ada kayaknya deh. Oke, kayaknya belum, masih di draft Bu. Nah, ini perlu diperhatikan juga tab-tab yang di sini, ibu-ibu. Kalau statusnya draft, berarti itu status ajuan masih pada dosen. Kalau statusnya diajukan, bisa jadi statusnya itu di operator atau di LDT dalam proses validasi. Kalau sudah statusnya disetujui, berarti data ajuan ibu-ibu itu sudah disetujui oleh LDT. Dan kemudian jika ditolak, perhatikan di bagian keterangan penolakannya apa. Seringkali dosen mengabaikan. Setelah mengajukan, biarin aja lagi gitu kan, seakan dokumen itu berjalan sendiri gitu kan. Nah, tolong diperhatikan 5 tab yang ini. Jika ditolak itu karena kenapa? Bagian keterangan penolakannya dibaca, misalnya nomor SK yang salah. Nah, itu mohon diperbaiki. Seperti itu ibu-ibu. Oke. Nah, ini kita demokan untuk yang jabatan fungsional. Oke, untuk jabatan fungsional ini Bu Legina, saya boleh buka dokumennya ya? Boleh.
Nah, untuk pengajuan perubahan jabatan fungsional yang perlu Bapak Ibu perhatikan, pertama kembali saya ingatkan itu adalah nomor SK, titik dan komanya atau ada spasi dan lainnya itu harus diperhatikan. Kemudian untuk bagian kelebihan pengajaran ini bisa Bapak Ibu lihat. Nanti kalau ada kelebihan itu bakalan ada tertera di bagian sini kelebihannya itu berapa. Tapi kalau seperti ini berarti tidak ada. Ini tidak ada menjelaskan kelebihannya berapa. Jadi ibu-ibu silahkan isikan ini kosong saja. Cukup ditulis 150 kum 150 seperti itu. Nah, jika sudah nanti kembali saya ingatkan ini tombol ajuannya tolong di klik gitu. Udah, aku mau nanya. Siap, boleh Bu. Nomor SK itu yang dipakai yang di lembar pertama apa lembar kedua ya? Soalnya Nah, gitu. Oke, ini pertanyaan sering juga ditanyakan terkait dia kan ada 2 lembar kan ya ibu-ibu ya. Nah, ada yang satu adalah SK jabatan fungsional, yang satu lagi adalah SK angka kredit. Nah, yang kita pakai dalam pengajuan perubahan data adalah nomor SK pada SK jabatan fungsional, bukan pada KUM, bukan yang ini. Iya. Ya gitu ibu-ibu. Nah, terkait di sini kan ada ditulis pelaksanaan pendidikan 14. Ini bukan kelebihan. Ini bukan kelebihan kelebihan SKS seperti yang tertulis di sini, bukan. Tapi kalau di KUM-nya LDDikti 3 itu kalau saya lihat kalau ada kelebihan biasanya dia akan tulis di bagian di bawah sini kalau nggak salah. Biasanya kalau untuk LDDikti 3 itu dia akan tulis di bagian bawah sini kelebihannya itu berapa gitu. Nah, itu diperhatikan aja di bagian bawahnya ini. Seperti itu ibu-ibu. Oke, untuk menu profil, data pribadi, invasing, jabatan fungsional, kepangkatan itu sudah. Untuk penempatan ini nggak perlu diotak-atik karena ini mengambil dari data pangkalan data. Jadi ini biarkan saja sesuai seperti ini. Kemudian kita masuk kepada menu kualifikasi. Kualifikasi untuk menu pendidikan formal. Jika ibu-ibu ingin melakukan perubahan atau perbaikan riwayat pendidikan di Sister sekarang sudah tidak lagi diberlakukan, tapi harus mengajukannya ke laman PDDikti admin. Nanti ibu-ibu bisa koordinasi dengan HC, tetap untuk pengajuannya di kita. Nanti silakan ibu-ibu melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti ijazah dan transkrip nilai. Jika ijazah pendidikan ibu-ibu itu dari luar negeri, lampirkan juga terkait dengan SK penyetaraannya. Seperti itu. Jadi ini khusus untuk riwayat pendidikan, itu khusus yang melakukan adalah operator PDDikti. Jadi ibu-ibu tidak melakukan perubahan data di bagian sini. Kemudian untuk diklat, nah diklat ini biasanya seperti pekerti gitu kan, atau AA. Sekarang kalau untuk yang terbaru, pekerti ini langsung diupload oleh penyelenggara, PTS penyelenggara. Tapi bagi ibu-ibu yang pekertinya di bawah tahun 2020 kalau nggak salah ya, nanti mungkin ibu-ibu bisa bantu cross check juga, itu di input manual oleh kita sebagai dosen. Jadi nanti tinggal ditambah sini, dipilih bagiannya pekerti. Nah, ini yang perlu Bapak ibu-ibu isi, jenis diklatnya apa, pilih pekerti, kegiatannya berapa lama. Nah, tinggal diisikan. Tingkat diklatnya bisa diisikan sesuai dengan
tingkat pelatihan yang ibu-ibu ikuti, terus nama diklatnya apa, penyelenggaranya siapa gitu kan, peran ibu-ibu apa, jumlah jamnya berapa, kemudian nomor sertifikat pekertinya, tanggal sertifikat pekertinya, kemudian tahun penyelenggaraan, dan sampai seterusnya. Jika ada nomor SK penugasan dari kampus, silahkan dituliskan, jika tidak boleh dikosongkan. Nah, kemudian file yang ibu-ibu bakal upload adalah file sertifikat itu sendiri. Jika ada SK penugasan, maka digabungkan dengan SK penugasan. Seperti itu. Kemudian saya ingatkan kembali ibu-ibu untuk file kalau bisa di bawah 1 mega agar tidak terjadi kesalahan atau error sistem. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk ke riwayat pekerjaan. Saya rasa tidak terlalu penting, ini jarang di ini sih. Kita masuk kompetensi aja ya ibu-ibu ya. Kompetensi bagian sertifikat. Nah, kalau untuk Serdos biasanya sekarang udah otomatis. Jadi sertifikat Serdos ibu-ibu itu sudah otomatis diambil dari pangkalan data. Tapi jika ibu-ibu memiliki sertifikat lain seperti sertifikat profesi mungkin gitu kan ya, itu bisa diinputkan secara manual di bagian sini. Klik aja tombol tambah. Nanti bagian di sini ibu-ibu tinggal pilih sertifikat profesi, kemudian isikan jenis sertifikatnya, bidang studinya apa, nomor registrasinya kalau ada, terus SK sertifikatnya wajib, tahun penyelenggaraannya kapan, seperti itu. Kemudian, nah ini untuk tes. Tes ini kaitan tentang TKBI gitu kan, TKDA gitu. Nah, ini saya belum dapat info apakah TKBI, TKBA ini juga di input oleh penyelenggara. Itu saya masih mencari-cari, tapi pastinya kalau kalau ibu-ibu mau input, prosesnya sama, tinggal diklik tombol tambah, kemudian masukkan jenis tesnya apa gitu kan. Nah, nama tesnya, penyelenggaranya siapa. Nah, ini sudah diatur juga untuk penyelenggaranya. Kalau nggak salah itu ada 54, kalau nggak salah 49 ya, sekitar itulah kurang lebih, saya lupa. Penyelenggaranya itu ditentukan sama tim sumber daya, Direktorat Sumber Daya kalau nggak salah ditentukan. Seperti pekerti, TKDA, TKBI itu penyelenggaranya ditentukan. Kemudian untuk skornya silakan sesuai skornya silakan sesuaikan dengan skor yang ada pada sertifikat itu sendiri. Kemudian filenya jangan lupa di-upload. Kemudian jika ibu-ibu menguploadnya juga di cloud seperti Drive, alangkah baiknya juga disertakan link downloadnya gitu. Oke, kemudian kita masuk pada menu pelaksanaan pendidikan. Oke, untuk menu pelaksanaan pendidikan untuk bagian pengajaran ini diambil dari pangkalan data. Jadi ini diambil dari pangkalan data, ibu-ibu tinggal cross check saja sifatnya. Misalnya di semester ganjil 2021 itu ibu-ibu mengajar apa, jika ada kesalahan silahkan ibu-ibu bisa koordinasi juga dengan kita. Misalnya ada kesalahan, misalnya ibu-ibu di semester ini tuh harusnya ngajarnya 3 mata kuliah gitu, kenapa yang muncul cuma 2 gitu kan. Nah, nanti kita bisa koordinasi. Kemudian untuk bimbingan ini juga diambil dari pangkalan data. Jadi ibu-ibu mungkin bisa dari sekarang bisa baca-baca bagian dari sini. Saya coba masuk di sini dulu untuk mengenalkan ini ya, ada aturan baru namanya
PO BKD 2021. Mohon ibu-ibu untuk unduh bagian sini, itu nanti ada namanya rubrik BKD. Sebentar. Nah, ini Bapak ibu-ibu fokus di sini. Karena setiap pelaporan yang dilaporkan di Sister itu mengacu ke sini. Misalnya nih data pengajaran Bapak ibu-ibu, misalnya untuk untuk pengajarannya di semester sekarang, di laporan BKD-nya itu kita masuk di sini sedikit ibu-ibu ya. Nah, seperti ini, misalnya belum ada bukti ajar gitu kan. Nah, ini berpedoman kepada rubrik BKD. Apa yang perlu kita upload ini? Jadi di sini ada bukti, di sini bukti yang kita perlu upload itu adalah misalnya SK pimpinan perguruan tinggi, presensi di lapangan, learning analytic, log activity, dan nilai akhir. Seperti itu. Jadi nanti inilah yang bakalan diupload di bagian sini. Oke, kita kembali ke tadi bimbingan. Nah, menu yang dua ini ibu-ibu, penguji, pengajar, bimbingan, sebenarnya itu mengambil data dari pangkalan data. Jadi ibu-ibu tidak melakukan namanya upload di sini, tapi melakukan upload ketika ibu-ibu melakukan pelaporan data BKD. Kita masuk di bagian penelitian. Nah, penelitian di sini ibu-ibu bisa melakukan. Nah, ini kan ada ya, tidak sesuai dengan PO BKD. Nah, ini silakan kalau bisa diperbaiki dokumennya, mungkin yang belum tambah dokumen gitu kan. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian publikasi karya. Oke, ini kasusnya Pak Renan itu tombolnya ini tidak muncul ya ibu-ibu ya. Itu karena data yang dia daftarkan di Sinta itu tidak sinkron dengan data di pangkalan data. Jadi ketika tidak sinkron, ada yang tidak sesuai, maka di sisternya itu tidak sinkron gitu. Nah, terkait dengan publikasi karya, Bapak Ibu yang dari Sinta mungkin itu tinggal import aja, tidak melakukan apa-apa karena prosesnya di Sinta. Nah, ini tinggal diklik aja bagian di sini. Nah, untuk prosesnya silahkan ditunggu sampai selesai karena ini sudah kayaknya tidak ada ya, ini menjadi 0 gitu. Nah, untuk publikasi karya yang dari Sinta cuman seperti itu aja ibu-ibu. Jadi tinggal import. Jadi di bagian sisternya ini ibu-ibu nggak ngelakuin apa-apa gitu. Kemudian hak paten mungkin HKI jika ibu-ibu memiliki, silahkan diklaim di sini, diupload datanya, disesuaikan dengan, bentar, ini lagi loading. Silahkan disesuaikan datanya dengan paten yang ibu-ibu punya. Di sini ada pilihan, kemudian dokumennya tinggal di upload. Oke, makasih. Kemudian paten sudah, pengabdian. Oke, ini pengabdian masyarakat, Bapak Ibu, ibu-ibu juga sama sebenarnya, proses untuk pengajuannya hampir sama ya. Tinggal klik tombol tambah, kemudian ibu-ibu sesuaikan, pilih aja di sini bagian sini itu ibu-ibu berperan sebagai apa, kategorinya, terus judulnya apa gitu kan, berafiliasi dengan siapa, kelompok bidangnya dan lain sebagainya sampai ke bawah gitu kan. Ini mungkin ibu-ibu yang lebih paham untuk pengisiannya. Saya juga hanya menyampaikan bahwasanya
perhatikan untuk bagian yang bintang merah itu mandatory, jadi nggak boleh diisi kosong, jadi ini harus diisi. Kemudian untuk dokumennya juga disertakan. Kembali ini juga untuk keanggotaan bisa ibu-ibu sesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti itu. Kemudian kayaknya hampir sama aja ya ibu-ibu ya. Yang lain juga ini tambah nanti. Yang baru itu paling di bagian layanan ini. Kita langsung masuk ke sini aja ya ibu-ibu ya. Karena di sini juga hampir sama sih. Misalnya ibu-ibu sebagai pembicara nanti ada sertifikatnya kan ya. Tinggal diupload di sini kegiatannya apa. Seperti itu. Oke, ibu-ibu kita masuk ke layanan BKD. Sebenarnya layanan BKD ini tuh baru ibu-ibu. Saya juga lagi meraba-raba sebenarnya, tapi banyak sedikitnya saya juga sudah bertanya di berbagai grup dan sedikit ada pencerahan lah yang bisa saya bagi. Bukan dalam arti menggurui gitu, tapi saya berbagi apa yang pernah saya dapat gitu. Nah, ibu-ibu bisa masuk ke bagian rekap kegiatan. Di sini ada dua, warna merah dan warna oranye. Ibu-ibu fokus di bagian pelaporan. Untuk yang bagian sini abaikan saja. Nah, nanti masuk ke bagian laporan. Yang perlu ibu-ibu perhatikan adalah biodata. Jika belum sesuai, silakan lakukan update biodata. Ini akan ditarik langsung dari pangkalan data. Kemudian untuk tahap berikutnya pelaksanaan pendidikan, di sini ibu-ibu bisa mengklaim apa-apa yang ibu-ibu kerjakan di semester periode ini. Lihat periodenya ibu-ibu. Jadi di sini periode yang buka itu adalah 2021 genap. Jadi semua yang ada yang muncul di sini itu adalah histori kegiatan 2021 genap. Ini tinggal ibu-ibu klaim. Untuk buktinya bisa diupload, tinggal diklik di bagian sini. Belum ada bukti ajar gitu kan ya. Tinggal diklik. Lalu di sini ibu-ibu upload dokumennya, disimpan di bagian mana gitu. Nah, nanti untuk jenis dokumennya tinggal disesuaikan, nama dokumennya juga tinggal disesuaikan. Lalu kita kembali. Nah, di sini ibu-ibu saya sampaikan saya sudah coba cross check ya beberapa data dosen. Itu rata-rata di bagian simpulannya itu BKD-nya itu merah gitu, menjadi TM gitu kan ya. Nah, hal ini bisa ibu-ibu akali dengan cara melakukan bagian-bagian, mungkin di bagian ini ada penelitian BKD. Nah, dari berbagai 1 2 3 4. Nah, dari 4 tab ini ibu-ibu bisa melakukan namanya mengalihkan pengajaran. Mungkin kayaknya pengajaran yang enggak usah deh. Kalau pengajaran ini kayaknya wajib bagi dosen. Ibu-ibu bisa merubah di bagian mungkin bimbingan. Misalnya ini ibu-ibu, bimbingan ini misalnya ini kan selesai diklaim semua kan ya. Nah, ini ibu-ibu bisa mengalihkannya sebagai beban lebih. Nah, dia akan berubah ketika ibu-ibu melakukan mengklaimnya sebagai beban lebih. Nanti di sini itu akan berubah jadi 15, dia kan tadi 16, dia akan berubah. Nah, untuk pengisian ini perlu ibu-ibu perhatikan adalah mulai semester genap sekarang itu pelaporan BKD, LKD dosen itu wajib di sister. Dan di sister itu ibu-ibu wajib memiliki 1 penelitian, minimal 1 pengabdian pada masyarakat, dan 1 pelaksanaan penunjang. Untuk bagian
bawahnya nggak muncul ya? Oh, karena belum ini ya. Bu Legina belum upload ininya ya, AA-nya ya, asisten ahlinya ya. Tadi kan saya kurang ini loh, udah klik yang apa ajuan itu loh, saya udah upload semuanya kan. Ya. Cuma saya kurang yang klik yang tadi, udah jangan lupa nih, ini yang sering terlupa nih, klik Siap. ajuan itu. Jadi ini di sini ini ada nanti satu lagi apa namanya ya? Yang kayak gini nih apa? Keterangan kali ya atau Ya, apa? nanti ada namanya kewajiban khusus, Ibu-ibu. Jadi ada kewajiban khusus bagi dosen yang sudah ber-JFA. Ada 2 item. Yang pertama itu kewajiban untuk buku ajar, yang satunya lagi itu saya lupa. Jadi itu boleh diisi salah satu, tidak tapi tidak boleh kosong gitu. Karena dia kewajiban khusus. Boleh diisi salah satu. Jadi ini menjadi wajib bagi dosen yang sudah ber-JFA gitu. Karena di sini JFA-nya belum kedetek, jadi dia nggak muncul gitu. Oh ya, belum ya. Boleh, harus upload nih JFA-nya. Aku coba ini kali ya, udah itu sih sebenarnya sudah aku upload, cuma tinggal aku klik yang di bagian bawahnya tadi tuh. Siap. Apa tuh Ibu. yang ajukan itu ya, aku Iya. lupa. Nah, oke, ini untuk layanan pelaporan BKD mungkin seperti itu. Artinya gini, Ibu-ibu. Jadi ketika SKS-nya ini berlebih, misalnya ada sekitar melebihi 16 SKS lah gitu kan. Nah, jadi Ibu-ibu bisa mengklaim di bagian di sini mungkin menjadi statusnya itu menjadi beban lebih gitu. Nah, dia akan dialihkan ke beban lebih, jadi tidak mempengaruhi laporan BKD Ibu-ibu gitu. Nah, jika ini lebih, maka dia di sini nanti akan TM. Ini tadi saya rubah menjadi beban lebih. Ini coba kita klik selesai lagi. Nah, tuh, dia akan berubah jadi TM karena dia melebihi 16 SKS. Jadi batas maksimal SKS dosen itu per semester hanya 16 SKS, minimal 12 SKS. Seperti itu, Ibu-ibu. Nah, bagi Ibu-ibu yang sudah Jakbung dan JFA-nya itu sudah berjalan sekitar 2 tahun gitu kan. Nah, menu layanan Serdos itu silakan diperhatikan. Nah, untuk masa kerja, nah di sini, nah ini karena Jakbungnya nggak ada ya, jadi dia belum terhitung. Jadi untuk Serdos itu dihitung 2 tahun setelah JFA pertama keluar. Bukan diambil dari masa kerja. Kalau masa kerja ini kan dari pengangkatan ya. Nah, dari sini. Kalau masa kerja itu dari sini. Tapi kalau Ibu-ibu mengikuti Serdos, dia tidak mengacu ke sini, tapi mengacunya kepada JFA, tanggal JFA, TMT JFA ini. Nah, karena JFA-nya belum diupload, jadi dia jadi merah gitu. Nah, ini perlu diperhatikan bagi ibu-ibu yang akan mengikuti Serdos di tahun-tahun berikutnya. Hal yang wajib yang diwajib diisi adalah pekerti, TKBI, TKDA gitu kan. Nah, itu terkait syarat BKD ini nanti akan menarik langsung dari sister. Kalau untuk yang sekarang itu kan masih dibantu oleh operator ya untuk upload di sister. Datanya disediakan oleh dosen, kemudian dosennya memberikan dokumen kepada operator mengupload ke sister. Tapi untuk ke depan itu syarat BKD ini langsung ditarik dari
sisternya ibu-ibu masing-masing. Jadi mohon diperhatikan untuk pelaporan BKD per hari ini itu ibu-ibu wajib isi gitu. Nggak ada toleransinya lagi. Dan itu wajib bagi yang sudah ber-NIDN maupun ber-NIDK. Untuk sekarang, periode sekarang, karena yang Serdos sudah melaporkan BKD-nya di SIM BKD yang genap, jadi diprioritaskan bagi dosen yang belum memiliki Serdos untuk periode yang sekarang. Seperti itu ibu-ibu. Oke, mungkin ibu-ibu itu saja dari saya, kurang lebihnya saya kembalikan ke Bu Legina. Iya, kayak gitu sih. Jadi kadang-kadang nggak one shot one kill sih Bu. Jadi harap bersabar. Ya bener kata ibu, kita aja yang udah ngisi masih ada kendala, tapi ada juga yang nggak ada kendala karena emang belum diajukan. belum diklik tombol ajuannya, belum yang diklik gitu. Ada ayam, padahal ya emang salah ngakses sisternya. Sisternya kan harusnya sister.binawan.ac.id, dia malah ngakses Sister Kemendikbud .go.id. Ada nggak bohong saya mah. Oke. Ada pertanyaan yang susah lagi? Kalau nggak ada, mungkin sama ibu-ibu bisa dicoba gitu. Ya. Setelah dari sini. Ya udah, saya yang tutup aja ya sekalian karena siang open mic sepertinya saya. Oke. Ini direkam ya, Daya? Iya. Ini ada rekamannya, nanti akan di-share di grup karir. Terima kasih. Bisa ditonton lagi kalau ada luang, kalau ada kuota. Nah, buat ini. Oke, mangga Bu Legina ditutup dari kita BA mah sudah. Baik, terima kasih banyak atas arahannya nih dari bapak-bapak di BAA. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu juga. Semoga ini jadi pencerahan ya buat kita semua ibu-ibu yang tadinya masih gelap jadi cerah, yang udah cerah tambah cerah lagi. Itu aja mungkin. Terima kasih banyak sekali lagi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah. Sama-sama. Terima kasih. Udah. Jangan bosan. Sehat selalu ya. Amin. Sehat-sehat. Izin.